A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang lagi berkah, untuk kita berjumpa di channel kesayangan kita, Chef Ganzo. Oke sobat winnerku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada. Hari ini saya akan coba jawab pertanyaan dari Instagram yang sudah ada beberapa. Yang pertama dari Mbak Latifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh Umi misal kita sepertiga malam bangun, terus sholat istikharah, dilanjut sholat hajat lalu tahajud. Terus kalau baca wiridnya dilakukan setelah tahajud, gimana Umi? Boleh. Jadi panjenengan urutannya misalnya mau dibolak-balik, sholat tahajud dulu, hajat dulu kalau kayak saya ya, misalnya mau sholat hajat, saya baca setelah selesai sholat semua. Baru saya amalkan wiridnya. Terus satu lagi Umi, kadang kalau sebelum azan subuh di masjid ada suara orang baca ayat-ayat Al-Quran. Pertanyaannya, apakah boleh kita dengerin itu sambil baca wirid? Boleh. Jadi kalau kayak tempat saya ini kan saya sudah sampaikan, sekeliling itu ada masjid. Tak kurang dari 5 masjid suaranya bersaut-sautan. Jadi pada saat saya wirid, suara masjid itu pasti akan terdengar di telinga saya. Nggak apa-apa, biarkan telinga panjenengan mendapatkan pahala dan biarkan juga lisan panjenengan juga mendapatkan pahala dengan mengamalkan wirid-wirid tersebut. Selanjutnya dari Mbak Tati. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, gimana cara bersolawat yang benar? Adakah urutan-urutannya terlebih dahulu? Aku pengen seperti yang lain, merasakan ATM terisi sendiri. Terima kasih sebelumnya. Kalau panjenengan sudah nonton video saya lama, harusnya paham. Sebetulnya masalah dikabulkan enggak itu ya, seperti minta ATM terisi sendiri ya. Dikabulkan enggak itu hak mutlaknya Allah gitu kan. Jadi panjenengan jangan berfokus pada ATM-nya terisi sendiri, tapi fokuslah pada sholawatnya. Sholawat yang panjenengan baca itu diamalkan dengan benar apa enggak. Bacanya apa? Dengan penuh ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya, kalau urutan-urutannya dari awal panjenengan bisa tawasul dulu boleh, enggak juga boleh. Baca basmalah dulu, Al-Fatihah dulu. Baru niatkan kepada Allah, ya Allah ya Rob, hamba berniat baca sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat Munjiat, sholawat Syifa, karena engkau ya Rob. Semata-mata hanya karena engkau, karena mengharapkan ridhomu. Dan itu baca aja sholawatnya. Baca, setelah selesai baca sholawatnya, baru panjenengan bermunajat kepada Allah. Bermunajat inilah panjenengan sebutkan hajatnya dengan apa aja. Gitu ya. Yang selanjutnya dari Mbak Vina Ara. Umi, apakah sholawatin dan mendoakan seseorang yang belum tentu jodoh kita akan sia-sia saja? Gitu kan.
Siapa yang bilang? Tidak ada amal soleh yang sia-sia walaupun sebesar biji zarah atau biji sawi kecil sekali itu. Tidak ada amal soleh yang sia-sia. Apalagi amal soleh yang kita niatkan lillah karena Allah Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Kalau panjenengan menganggap itu sia-sia, lebih kepada apa? Panjenengan terlalu fokus kepada dunia. Jadi panjenengan merasa mensolawati orang, terus orang tersebut nggak mau sama panjenengan merasa sia-sia. Padahal tidak seperti itu. Padahal kalaupun seseorang itu tidak diperkenankan Allah kepada panjenengan tetap dapat pahala sholawat. Ya, jadi amal soleh yang panjenengan lakukan dengan penuh ikhlas itu bernilai pahala di hadapan Robnya jenengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dari Liga SPH Umi, mohon amalan untuk melumpuhkan musuh yang ekstrim Umi, yang selalu menganggap kecil. Astagfirullahaladzim, panjenengan istighfar yang banyak, ya. Panjenengan mintanya melumpuhkan musuh. Ya, kenapa harus dilumpuhkan? Udah minta melumpuhkan musuh masih dengan bahasa yang ekstrim. Ya. Kenapa saya sampaikan istighfar yang banyak? Karena di dalam hati panjenengan ini ada hasad. Ya. Mungkin orang tersebut zalim sama panjenengan, tetapi tidak sepatutnya, tidak sebaiknya, tidak selayaknya panjenengan juga berlaku yang sama. Lalu apa bedanya jenengan sama dia gitu loh. Sebaiknya apa? Sebaiknya doakan yang baik-baik. Tidak ada amalan untuk melumpuhkan, itu tidak ada. Yang ada adalah amalan untuk meminta agar Allah lembutkan hati orang tersebut, ya, sehingga yang tadinya zalimnya luar biasa sama kita jadi baik gitu. Kita doakan justru yang baik-baik, kita mintakan hidayah, kita mintakan supaya Allah lembutkan hatinya. Jangan malah minta sebaliknya, minta dilumpuhkan musuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Satu titik hasad, satu hasad kecil ya. Hasad itu penyakit hati. Itu pangkalnya segala macam bencana dalam hidup kita, yaitu hasad. Jadi dosa kecil ya, ini Rasulullah yang bersabda, dosa kecil itu seperti satu titik hitam yang menitik di hati kita. Semakin banyak kita biarkan hasad-hasad tersebut menitik dalam hati kita nanti akan dikuasai dan dipenuhi oleh titik hitam tersebut, sehingga menjadi hati yang keras dan sulit menerima nasihat. Selagi titik hitam itu belum terlalu banyak, panjenengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Setiap terlintas dalam hati panjenengan membenci, ingin melumpuhkan orang tersebut, panjenengan mohonlah ampun kepada Allah. Karena apa? Itu hasad, itu dosa. Gitu ya. Jadi jangan menyimpan hasad. Jangan mau gitu. Apa bedanya jenengan sama dia? Wong sama-sama jahat gitu kan. Dianya mungkin jahat sama panjenengan juga punya niatan loh. Baru punya niatan melumpuhkan musuh saja, itu panjenengan sudah jahat gitu loh. Makanya istighfarlah kita. Walaupun dia sezalim apapun loh ya. Seperti Fir'aun sekalipun. Lihat istri Fir'aun ya, Asyah, bagaimana membalas kejahatan Fir'aun dengan kasih sayang. Dari Teh Evis, amalan melembutkan hati supaya anak balita nurut dan gak rewel, boleh gak Mi? Gimana caranya? Sebetulnya balita rewel itu udah alamiahnya seperti itu Teteh. Jadi panjenengan harus bersabar menghadapi balita, ya. Jangan sampai apa sih baby blues syndrome ya, jangan sampai. Ya harus sabar. Setiap kali rewel lihat, oh ini amanahnya Allah, ini diamanahkan untuk saya. Enggak semua wanita diamanai seperti ini, jadi saya harus bersyukur, harus bersabar. Panjenengan amalkan saja sholawat dalam keadaan menina bobokkan, menggendong, dibaca aja biasa, baca sholawat. Kalau panjenengan mau mengamalkan amalan melembutkan hati ini ya diamalkan sambil usap-usap badannya si dede gitu. Misalnya mau buat adonan susunya ya, sufornya itu airnya, tapi jangan air yang panas. Bacakan sholawat ya. Terus habis itu panjenengan tiupkan ke air tersebut baru adonkan gitu ya. Selanjutnya dari Ani Aila. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di YouTube dibahas soal surah At-Taubah 128. Bisa dijelaskan pengamalannya? Panjenengan amalkan sebanyak 40 kali setelah sholat asar ya. Kalau mau ya panjenengan DM nanti di ini. Tapi responnya saya nggak bisa cepat ya, saya nggak bisa dituntut cepat karena kesibukan saya banyak, nggak cuma Instagram sama YouTube aja. Mei Putri, Umi Win mau tanya tips agar bisa bangun untuk sholat tahajud gimana ya? Posisi saya pulang jualan tuh jam berapa ini? Kalau pertanyaannya sama dengan kemarin, pulang kerjanya jam 2 malam.
Nggak bisa. Sholat tahajud itu harus tidur dulu. Berarti kalau panjenengan habis pulang jualan tadi itu jam 2 pagi, panjenengan sholat itu namanya qiyamul lail, bukan tahajud. Karena tahajud itu harus tidur dulu. Gimana caranya? Tidur dulu, misalnya sejam, 2 jam, setengah jam. Ya, yang penting panjenengan udah benar-benar tidur. Setelah alarmnya, baru panjenengan lakukan sholat tahajud gitu ya. Pakai alarm dulu, alat bantu dulu pertama. Nggak apa-apa, boleh. Saya juga dulu seperti itu, tapi saya lebih menekankan kepada niatan saya. Niatan saya kuat, saya minta kepada Rabb saya supaya Allah bangunkan jam 3. Dibangunkan betul. Yang penting niatnya kita kuat. Dari Cica Saragi, saya udah sholawat sesuai dengan yang Umi bilang, tapi kenapa hatinya belum luluh juga ya Mi? Nah ini sama nih, sering nanya tapi nggak paham-paham juga nih ya. Saya sudah selalu sampaikan, ijabah nggak ijabah itu hak mutlaknya Allah, kita nggak bisa ganggu-gugat. Allah mau ijabah terserah Allah, Allah nggak ijabah terserah Allah. Yang penting panjenengan lakukan dengan penuh keyakinan gitu. Kemarin ada satu testimoni yang disampaikan oleh Sobat Winner juga. Beliau amalkan amalan melembutkan hati ini. Dan beliau jawabannya apa coba? Testimoninya beliau seperti ini. Saya sudah amalkan amalan ini Umi. Dan ternyata setelah saya amalkan, saya jadi gak ada feeling sama sekali sama orang tersebut. Itu salah satu bentuk ijabahnya. Berarti apa? Allah tahu orang tersebut yang sedang diamali amalan melembutkan hati tidak baik untuk beliau. Makanya Allah cabut perasaan sayangnya dari hati beliau. Jadinya beliau udah gak ngarepin lagi gitu. Nah panjenengan kalau terlalu seperti ini berarti panjenengan fokusnya duniawinya. Ingatlah yang sering saya sampaikan, sabdanya Rasulullah. Barang siapa yang melakukan satu amalan apapun itu ya, amal soleh apapun, niat utamanya karena dunia, Allah akan mencerai-beraikan dunia itu. Gak akan dapat, panjenengan itu malah gak dapat nanti. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala betul-betul akhirat saja yang dikejar, insya Allah justru Allah akan kumpulkan dunia itu datang di hadapan kita dengan kehinaannya. Ya, jadi sekali lagi kalau masalah kabul nggak kabul itu urusan Allah udah. Urusan saya cuma menyampaikan, oh amalan ini silakan panjenengan pakai. Dan urusan panjenengan adalah mengamalkannya dengan penuh ikhlas. Hasil akhir Allah yang tentukan. Dari Sri Lestari, saya pengen banget Umi punya adik karena teman-teman sudah punya adik semua. Amalan apa yang harus saya baca? Minta kedua orang tua panjenengan amalkan amalan untuk memohon keturunan yang soleh-soleh. Jangan panjenengan, nanti panjenengan mohon itu, panjenengan belum nikah gitu ya. Harus orang tua panjenengan. Dari Topi Jateng Murah nih, sering bertanya nih beliau nih. Jateng. Umi, cara kita baca sholawat untuk kesuksesan suami sama untuk anak kita biar sehat, jadi anak soleh cerdas gimana? Diamalkan dengan penuh ikhlas. Minta suami sukses, minta anak sehat, itu hajat. Panjenengan sebutkan dalam munajat. Sedangkan Rasulullah bersabda, antara bumi dan langit, sebelum doa-doa kita menembus langit, ada hijab penghalang. Ngerti gak? Doa kita itu sebelum menembus langit, dihalangi dulu. Nah, penghalang tersebut supaya kebuka gimana caranya? Dibacakan sholawat. Maka dari itu, sholawat kita taruh di depan. Munajat doa hajat-hajat yang banyak taruh di belakang. Gitu. Supaya apa? Dibuka dulu nih. Portalnya dibuka dulu. Baru hajat kita naik ke langit. Itu. Bacanya dengan penuh ikhlas. Kalau mau niat pertama, seperti ngikutin wirid saya. Ya Allah ya Rob, hari ini hamba berniat mengistiqomahkan kembali sholawat Jibril yang akan hamba baca sebanyak 200 kali setelah sholat fardu ini. Semoga engkau ridho ya Rob. Hamba semata-mata hanya mengharapkan keridoanmu. Udah selesai gitu, baca sholawatnya. Baca. Habis itu selesai bersholawat, bermunajatlah kepada Allah. Sebutkan hajat-hajat panjenengan. Oke sobat winnerku, sampai di sini dulu video kali ini. Sudah cukup banyak durasinya ya. Cukup panjang juga nih. Saya mengharapkan penjelasan saya bisa diterima. Jikapun misalnya ada penyampaian saya yang salah, panjenengan semuanya bisa sampaikan di kolom komentar, saran, kritik, masukan dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang baik. Karena apapun yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika suara saya pagi ini serak-serak nggak jelas. Karena ini pagi banget, habis sholat subuh saya melakukan rekaman itu. Ya, saya dapat jam berapa tadi? Jam 3 subuh pertanyaannya dari admin saya. Habis ini saya upload kepada editor saya untuk kemudian diedit sama beliau ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang nyaman didengarkan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.